Pasar Wage itu dulunya ramai. Setiap hari sejak subuh suara teriakan pedagang, obrolan ibu-ibu, dan denting uang receh bersaut-sautan. Tapi sekarang, yang terdengar cuma langkah kaki yang terburu-buru dan bisik-bisik takut. Sejak 3 bulan terakhir, 9 pedagang ditemukan mati satu persatu. Mayat mereka hitam legam, sebagian meleleh, dan selalu ditemukan di los kosong paling belakang. Anehnya, tidak ada yang melihat siapa pelakunya. Kamera CCTV pasar pun entah kenapa selalu rusak setiap malam kejadian. Bu Wiji, si pedagang ayam genit, dulu paling cerewet. Sekarang jadi pendiam. Ia duduk di lapaknya yang sepi, mata cekung, sesekali menyembur dupa kecil yang dia sembunyikan di bawah timbangan. Katanya buat tolak bala. Tapi banyak yang bisik-bisik, itu justru pemanggil bala. Ada juga yang bilang, Bu Wiji sempat naik ke lereng Gunung Gendol, nyari dukun yang bisa beresin pesaingnya. Lilis, pedagang kue basah yang selalu tampil menor dan seksi, pernah ditegur satpam karena lapaknya terlalu ke depan, nutup jalan orang. Tapi nggak peduli. Dia malah makin sering pasang muka manis tiap Darto lewat. Darto, si penjaga los pasar yang gondrong dan kalem itu, jadi rebutan para janda dan pedagang perempuan. Tiap malam dia keliling pasar, jaga supaya nggak ada maling. Tapi sekarang, wajahnya pucat, tubuhnya tinggal kulit pembungkus tulang, dan matanya kayak orang habis ditindih setan tiap malam. Boksri, penjual sayur yang lapaknya cuman sebelahan sama Bu Wiji, dari dulu udah bikin bulu kuduk berdiri. Rambutnya selalu digelung tinggi, matanya tajam kayak belati. Kabarnya dulu dia dukun, tapi tobat. Tapi orang-orang mulai curiga, apa dia benar-benar berhenti? Karena sejak mayat pertama ditemukan, Boksri sering kedapatan ngelamun sambil ngegeret sabut kelapa di depan lapaknya. Katanya buat ngepel darah gaib. Pasar Wege mulai berubah. Aroma daging ayam dan sayur mayur digantikan bau kembang setaman dan amis anyir yang gak ketahuan asalnya. Tiap malam, jeritan seperti suara perempuan dan suara tawa cekikikan terdengar dari los belakang. Orang-orang yang nekat lewat situ bilang, mereka lihat bayangan perempuan telanjang duduk jongkok sambil makan jeroan. Pak Ustadz Soleh, satu-satunya yang masih waras di antara kekacauan ini, sudah 2 kali coba bersihin pasar. Baca doa, siram air zam-zam, panggil santri, tapi besoknya justru dia nemu bangkai kucing hitam di depan rumahnya. Lidahnya dipotong dan di perutnya ada tulisan, "Jangan ikut campur." Yang paling bikin geger adalah malam kemarin. Seorang pedagang buah ditemukan tewas tergantung di los belakang. Tapi tali gantungannya bukan tali biasa. Itu rambut. Rambut panjang dan tebal, seperti rambut perempuan. Tubuhnya udah melepuh dan lidahnya menjulur panjang seperti mau bicara. Tapi, kata warga, lidah itu justru menunjuk ke arah lapak Lilis. Sekarang, hanya tersisa 1 pedagang yang masih buka setiap hari. Tapi, orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah dia benar-benar manusia? Atau justru dalang dari semua kematian ini? Pasar Wage kini bukan cuma tempat jual beli, tapi ladang perang tak terlihat, tempat santet beterbangan seperti lalat busuk. Dan malam ini, bau kembang 7 rupa kembali tercium, lebih tajam dari biasanya. Apa yang sebenarnya terjadi di Pasar Wage? Dan siapa yang akan jadi korban berikutnya? Hari itu pasar agak mendung, bukan karena awan gelap, tapi karena suasananya berat. Lilis baru aja buka lapak pagi-pagi banget. Dia sengaja datang lebih awal dari biasanya, biar bisa narik pelanggan duluan. Pakaiannya seperti biasa, ketat dan mencolok. Baju merah ngejreng, rok span di atas lutut. Tapi anehnya, nggak ada satupun yang nyamperin. Bahkan Darto yang biasanya suka nyengir-nyengir sambil bantuin nurunin barang, cuman lewat sambil buang muka. Wajahnya pucat, matanya sayu, kayak orang habis mimpi buruk semalaman. Lilis sempat manggil, "Mas Darto, bantuin dong narik ember air nih." Tapi Darto cuma noleh sebentar,
lalu jalan lagi tanpa suara. Tumben banget, biasanya nempel terus, gumam Lilis, heran. Sementara itu, Bu Wiji tampak sibuk di lapaknya. Tapi bukan sibuk motong ayam atau melayani pembeli. Tangannya sibuk melilitkan benang hitam di sekitar kursi plastik merahnya. Wajahnya serius, mulutnya komat kamit. Satu tangannya lagi memegang jarum kecil berwarna emas. Mbok Sri memperhatikan dari kejauhan. Lapaknya sepi, tapi dia tetap datang tiap hari. Sayurannya terlihat segar, tapi aneh, banyak pelanggan yang mulai enggan belanja ke sana. Alasannya macam-macam. Pernah dapat pare yang ada belatungnya atau tomat yang besoknya langsung busuk. Padahal dulu dia yang paling dipercaya. Siang itu, kejadian aneh pertama benar-benar bikin geger. Seorang tukang parkir teriak-teriak dari arah los belakang. Tolong! Ada yang aneh di kamar mandi pasar." Orang-orang lari ke arah suara. Di dalam kamar mandi ada ember berisi air yang mendidih sendiri. Nggak ada kompor, nggak ada kabel listrik, tapi airnya mendidih dan di dasar ember itu ada bangkai burung dengan bulu tercabut habis. Di dinding kamar mandi ada tulisan pakai darah, "Berikan yang diminta atau mati." Pak Ustadz Soleh datang cepat-cepat. Dia baca doa, lempar garam, dan tutup kamar mandi itu dengan garis kuning. Tapi malam harinya garis itu hilang. Dan seseorang menggantungkan boneka kecil dari rambut dan gigi di atas pintu kamar mandi itu. Semuanya panik, tapi nggak ada yang berani ngomong siapa pelakunya. Lalu besoknya gantian pedagang kopi yang cerita. Dia ngelihat bayangan perempuan dengan rambut panjang banget jalan dari lapak Lilis ke arah los belakang sambil nyeret-nyeret karung putih. Waktu dikejar, bayangan itu hilang begitu saja di antara tumpukan pisang. Pasar mulai makin sepi, pembeli cuma datang sekilas, lalu buru-buru pergi. Banyak yang mengeluh, katanya belanjaan dari pasar Wage sekarang gampang basi. Bahkan ada yang bilang, kue dari Lilis bikin mencret semalaman. Padahal sebelumnya, dagangannya selalu laris. Tapi yang bikin orang-orang mulai ketakutan beneran adalah saat si petugas kebersihan nemuin kantong plastik hitam di pojok los kosong. Isinya bukan sampah, tapi kumpulan bulu ayam, kuku jari manusia, dan potongan kain dalaman. Sejak itu, satu persatu pedagang mulai pasang dupa, bunga, bahkan sesajen kecil di bawah meja. Bukan lagi buat tolak bala, tapi supaya nggak jadi korban berikutnya. Seseorang di antara mereka mulai main hal-hal yang nggak bisa dijelaskan. Tapi siapa? Dan kenapa semua ini terjadi setelah Lilis buka lapak baru di depan kios Bu Wiji? Malam itu lampu pasar berkedip-kedip. Suara cekikikan kecil terdengar dari arah los belakang, padahal seharusnya sudah kosong. Ada yang datang dan belum pergi. 3 hari setelah kejadian di kamar mandi pasar, suasana makin gak nyaman. Para pedagang mulai saling curiga. Ada yang bisik-bisik bilang Lilis bawa susuk dari luar kota. Ada juga yang nuduh Bu Wiji pakai penglaris dari dukun pegunungan. Tapi yang paling banyak dibicarakan adalah Mbok Sri. Soalnya, tiap malam selalu terdengar suara gamelan dari lapaknya. Padahal gak ada orang. Pagi itu, Lilis dapat pelanggan yang komplain. "Kuenya ada jarum pentul, Mbak. Saya gigit, hampir ketelen." Lilis shock. Dia coba jelasin kalau dia bikin sendiri nggak mungkin ada benda tajam. Tapi si pembeli langsung pergi dengan muka sebal. Beberapa orang yang dengar langsung mundur dari lapaknya. Sehari itu jualannya nggak laku sama sekali. Sementara itu, Bu Wiji justru rame banget. Dagangan ayam potongnya ludes dalam 2 jam. Anehnya, daging ayamnya lebih merah dan segar dari biasanya. Padahal, dia biasanya ambil dari supplier yang sama kayak pedagang lain. "Pakai formalin ya, Bu?" tanya salah satu ibu-ibu. "Lah, emang kalau segar dibilang formalin, ini ayam kampung asli, disembelih malam Jumat," jawab Bu Wiji dengan senyum yang nggak
gak enak dilihat. Mbok Sri cuma duduk tenang di lapaknya, tapi matanya tajam ngelihatin semua. Tangannya sibuk ngulek cabe, tapi telinganya awas. Malam sebelumnya dia bilang ke tetangga lapak, yang mulai bukan aku, tapi kalau dia main kotor, aku gak tinggal diam. Darto yang biasanya jadi penengah, sekarang malah tambah kacau. Tiap malam dia ngeluh sakit kepala. Mukanya makin pucat, kadang keringetan dingin padahal udara sejuk. Pernah satu malam, dia teriak-teriak di pos jaga. "Jangan masuk ke mimpi gue, jangan tarik gue ke sana." Beberapa pedagang yang dengar langsung merinding. Besoknya, Darto nggak masuk kerja. Kata penjaga malam, dia ketemu Darto duduk di depan los kosong, telanjang dada, badannya penuh luka cakaran. Pak Ustadz Soleh akhirnya datang ke pasar ngajak doa bersama. Tapi dari semua pedagang cuma 4 yang datang. Lainnya ngasih alasan, sibuk, lagi sakit, atau pura-pura nggak tahu. Waktu doa dimulai, tiba-tiba angin kenceng masuk dari arah belakang pasar, ngebanting ember dan ngangkat terpal-terpal dagangan. "Ini nggak beres, ada yang main kotor di tempat ini," kata Pak Ustadz. Tapi dia belum bisa nuduh siapa-siapa. Tengah malamnya, lapak Lilis dilempar kepala kambing busuk. Ada surat terselip di mulut kambing itu, ditulis pakai tinta merah. "Kembalikan apa yang bukan milikmu." Besok paginya, Lilis nangis di pojokan pasar. Mukanya pucat, tangannya gemetaran. Tapi Bu Wiji cuma lewat dan sempat nyeletuk lirih, makanya, "Jangan ngambil yang udah bukan jatahnya." Mulai saat itu, perang dingin berubah jadi perang gaib. Bukan cuma dagangan yang diperebutkan, tapi juga perhatian Darto dan mungkin nyawa masing-masing. Pasar yang dulu rame, sekarang berubah jadi medan saling serang tanpa suara. Satu langkah salah bisa bikin orang hilang nyawa. Hari itu udara pasar terasa berat, kayak ada yang menggantung di langit-langit. Bau amis daging, keringat, dan dupa tercampur jadi satu. Banyak pedagang yang tampak gelisah, mata mereka cekung dan mulutnya diam 1000 bahasa. Darto datang siang-siang. Wajahnya makin kurus, mata cekung kayak orang kurang tidur berminggu-minggu. Tapi yang paling bikin heboh, tangannya dipenuhi bekas luka sayatan. Waktu ditanya, dia cuma jawab singkat, "Mimpi buruk mbak, tapi bekasnya nyata." Lapak Bu Wiji mendadak ditutup separuh. Di bagian yang terbuka, ayam-ayam tergantung tanpa kepala. Tapi yang bikin ngeri, kepala ayamnya disusun dalam baskom, matanya ditutup kapas dan disiram minyak wangi. Orang-orang yang lihat langsung merinding. Lilis juga nggak kalah aneh. Dagangannya nggak banyak, cuma taruh 3 jenis kue. Tapi kue-kue itu bentuknya aneh, mirip wajah bayi dengan mata tertutup. Katanya, itu kreasi baru, biar beda dari yang lain. Tapi beberapa ibu-ibu langsung balik kanan begitu lihat. Di sisi lain, Mbok Sri mulai makin jarang ngomong. Tapi tiap malam ada suara-suara aneh dari lapaknya. Kadang kayak suara sapi disembelih, kadang kayak suara perempuan nangis. Beberapa orang yang lewat ngaku lihat sosok tinggi besar berdiri di belakang Mbok Sri sambil pegang kendi. Suatu malam, petugas kebersihan nemuin los kosong yang biasanya terkunci tiba-tiba kebuka. Di dalamnya ada lingkaran garam, kemenyan masih menyala, dan boneka kayu berdiri tegak. Boneka itu berdarah dari matanya. Tulisan di lantainya, 1 sudah cukup, 2 akan datang. Besok paginya, pedagang ikan bernama Pak Karso ditemukan tewas di warung makannya sendiri. Lidahnya putus, matanya melotot, dan tubuhnya membiru. Polisi datang, tapi bingung karena nggak ada tanda kekerasan. Mereka nyebutnya serangan jantung, tapi warga pasar tahu ini bukan mati biasa. Bu Wiji datang ke pemakaman dengan kebaya hitam dan bunga melati segenggam. Tapi saat dia meletakkan bunga itu di pusara, tiba-tiba tanahnya bergerak sedikit. Semua orang mundur. Ada yang yakin arwah Pak Karso belum tenang. Satu malam, suara gending Jawa menggema dari arah pasar.
Padahal jam 2 dini hari. Seorang tukang ojek online lewat dan ngeliat pasar masih terang, semua los terbuka, dan sosok perempuan tanpa kepala duduk di lapak Lilis. Besoknya, tukang ojek itu demam tinggi dan ngomong sendiri selama 2 hari penuh. Pak Ustadz Soleh akhirnya datang lagi, bawa air doa dan garam. Tapi saat dia mau menyiram lapak Bu Wiji, tangan kanannya kesetrum keras sampai terpelanting. Garamnya malah meledak kecil kayak kena minyak panas. Dia cuma bisa bilang pelan, sudah masuk terlalu dalam. Ini bukan lagi urusan manusia. Para pedagang mulai pasang cermin kecil dan kain merah di bawah meja. Yang muslim tambah rajin sholat, yang lain pasang sesajen. Tapi makin banyak yang pindah jualan keluar pasar. Pasar Wage pelan-pelan ditinggalkan. Dan di malam keempat sejak kematian Pak Karso, suara bayi menangis terdengar dari los kosong. Tapi saat didekati, yang terlihat cuma seonggok daging mentah berlumur darah di lantai. Dan di atasnya tulisan dari arang. Yang berikutnya adalah dia yang pura-pura netral. Semua orang langsung mikir satu nama, Darto. Darto akhirnya bicara. Setelah seminggu lebih murung dan gelisah, dia manggil Pak Ustadz Soleh ke pos jaga malam. Wajahnya masih pucat, tapi kali ini suaranya tegas. Saya lihat sendiri Ustadz, di mimpi saya, tapi rasanya kayak nyata. Ada yang ngelilit saya pakai rambut panjang, matanya merah, kulitnya bau amis. Dia bisikin, pilih salah satu, yang kamu cintai atau kamu sendiri. Pak Ustadz duduk tenang, dengerin tanpa motong. Lalu Darto lanjutin, saya pikir itu cuma mimpi, tapi pagi-pagi saya nemu rambut panjang melilit kaki saya. Basah dan bau amis. Pak Ustadz menarik napas berat. Kamu udah jadi sasaran, tapi belum terlambat. Kalau kita tahu siapa yang main, kita bisa putus rantainya. Masalahnya, semua kelihatan mencurigakan. Lilis makin kalem, tapi matanya kayak nggak punya nyawa. Bu Wiji justru makin rajin bagi-bagi makanan gratis. Boksri, diam 1000 bahasa, tapi tatapannya kayak bisa baca isi kepala orang. Suatu pagi, pasar Wage digegerkan sama suara jeritan dari lapak tahu. Pedagang bernama Bu Minah pingsan di tempat. Di atas meja tahunya ada kertas sobek penuh tulisan tangan. Yang datang dari arah barat bawa kutukan, yang menetap bawa maut. Warga mulai bingung siapa yang dimaksud. Tapi beberapa pedagang bisik-bisik, Lilis itu aslinya dari Purwokerto, arah barat dari kota itu. Tambah lagi katanya dia pernah kerja di salon, terus tiba-tiba buka kue di pasar. Asal-usulnya kabur. Tapi bukan cuma Lilis. Bu Wiji pun ternyata dulu sempat menghilang 3 bulan sebelum balik dan dagangan ayamnya laris manis. Ada tukang becak yang bilang dia lihat Bu Wiji mendaki ke arah Gunung Merapi waktu itu, sendirian, malam-malam. Boksri, dia dari dulu memang tinggal di pasar, tapi yang orang nggak tahu, dulunya dia dukun beranak. Banyak bayi lahir dibantu dia, tapi ada juga yang katanya nggak pernah keluar hidup-hidup. Malam itu, Darto nekat balik ke pasar sendiri. Dia bawa kamera Polaroid bekas. Katanya, dia pengen buktiin kalau mimpinya bukan halusinasi. Dia foto tiap los, satu persatu. Tapi, waktu dia nyetak foto lapak Boksri, hasilnya beda. Di foto itu, ada bayangan hitam berdiri di belakang kendi dengan mulut menganga penuh jarum. Darto lari ke rumah Pak Ustadz sambil bawa fotonya. Waktu Ustadz lihat, dia langsung suruh Darto masukin foto ke dalam botol kaca dan dikubur di halaman masjid. Ini bukan setan biasa, kata Pak Ustadz. Ini kiriman, tapi bukan dari satu orang. Ini hasil gabungan niat jahat dari lebih dari satu sumber. Bisa 2, bisa 3. Bisa juga semuanya. Malam itu juga Ustadz Soleh mimpin doa keliling pasar.
Tapi saat mereka sampai di depan los kosong tempat suara bayi terdengar dulu, semua lampu padam. Dan dari dalam muncul suara tawa perempuan, pelan tapi jelas. Terlambat, kalian cuma jadi saksi, bukan penyelamat. Darto jatuh terduduk. Suara itu sama persis kayak di mimpinya. Sejak malam doa keliling itu, Darto nggak bisa tidur. Setiap merem, suara tawa perempuan itu nyangkut di kupingnya. Pagi-pagi, dia langsung ke rumah Pak Ustadz bawa satu tekad. Saya mau bantu Ustadz, mau gimana pun caranya. Pak Ustadz diam sebentar, lalu mengangguk. Kalau kamu betul-betul niat, kita harus bersih-bersih dulu. Darto diminta mandi air doa, lalu puasakan diri sehari. Malamnya, mereka berdua mulai rencana membersihkan pasar dari kiriman santet. Caranya, cari titik pusatnya, lalu ditutup dengan doa dan garam segel. Tapi, titik pusat itu nggak kelihatan jelas. Harus dicari lewat tanda-tanda. Darto keliling pasar malam-malam. Dia bawa air doa, cermin kecil, dan secarik kertas berisi ayat. Kalau cerminnya retak atau kertasnya terbakar, berarti dia dekat pusat kiriman. Di lapak lilis, cermin cuman berembun. Di lapak Bu Wiji, kertas mulai menguning. Tapi di lapak Mbok Sri, cermin retak, dan kertas langsung sobek kena angin dingin. Darto langsung gemetar. Dia balik ke Pak Ustadz. Kayaknya pusatnya di tempat Mbok Sri. Pak Ustadz lalu ajak 2 orang lagi. Pak Minto, tukang listrik pasar, dan Bu Yayah, pedagang jamu yang dikenal sering ikut pengajian. Mereka bawa air doa, garam, dan kain hitam. Jam 1 malam, mereka masuk pelan-pelan ke lapak Mbok Sri. Nggak ada orang, tapi kendi besar masih berdiri di sudut, menghadap ke arah timur. Di dalam kendi ada air hitam dan segumpal rambut. Begitu Pak Ustadz baca doa, kendi itu retak dan mengeluarkan suara desisan. Tiba-tiba, angin kencang muncul dari dalam los. Semua pintu berderit keras. Di dinding belakang, darah segar muncul dari celah kayu dan membentuk tulisan, "Jangan campuri urusan perempuan." Bu Yayah langsung jatuh pingsan. Pak Minto lari keluar, tapi Darto dan Pak Ustadz tetap bertahan. "Baca doa terus," seru Ustadz Soleh. Darto gemetar, tapi dia baca ayat dengan suara serak. Di tengah-tengah, kendi itu meledak kecil. Dari dalamnya keluar sosok hitam tinggi, matanya merah, rambut panjang. Tapi dia nggak menyerang. Dia cuman berdiri, dan perlahan menghilang waktu garam ditabur ke tanah. Semua jadi hening. "Ini baru awal," kata Pak Ustadz pelan. "Kita baru buka 1 segel. Masih ada 2. Besok paginya, Mbok Sri nggak datang ke pasar. Beberapa orang bilang dia sakit. Tapi ada juga yang bilang rumahnya sepi dan ayam-ayam di belakang rumahnya ditemukan mati dengan perut sobek. Sementara itu, Bu Wiji mendadak ngadain syukuran kecil. Dia masak opor ayam dan bagi-bagi gratis. Tapi Darto nggak mau makan. Dia perhatikan opor itu baunya aneh, kayak dicampur melati busuk. "Ujian kita belum selesai," bisik Pak Ustadz ke Darto. "Kalau benar masih ada 2 sumber, yang satu lagi bisa lebih kuat dari yang kita hadapi tadi malam." Darto mengangguk. Badannya lelah, tapi tekadnya makin kuat. Dia udah lihat kengerian yang sesungguhnya, dan dia tahu kalau mereka berhenti sekarang, bukan cuma pasar yang akan hancur, tapi mungkin seluruh kampung. Malam itu, Darto duduk di pos jaga. Di depannya ada Al-Quran, garam, dan cermin. Dia siap berjaga. Tapi saat jarum jam menunjuk angka 3, cerminnya mulai berembun. Dan dari balik bayangan, suara perempuan berbisik, "Kau belum kenal aku yang sebenarnya." Pasar Wejeh berubah jadi neraka terbuka malam itu. Jam 2 dini hari, suara gamelan Jawa bergema lagi. Tapi kali ini suaranya nyaring dan terdengar dari semua sudut kampung. Warga yang terbangun merasa sesak napas. Beberapa anak kecil nangis histeris tanpa sebab. Darto langsung bangun dari pos jaga. Cerminnya pecah,
dan garamnya mencair tanpa alasan. Saat dia berlari ke pasar, dia lihat lapak-lapak terbuka sendiri, satu persatu. Seolah ada tangan tak terlihat yang membukanya. Lampu pasar berkedip. Dari ujung lorong muncul asap putih tipis. Suaranya mendesis, seperti ular. Pak Ustadz datang tergopoh-gopoh. Dia bawa tas kecil berisi kitab dan air doa. Segelnya terbuka sendiri, katanya gemetar. Ada yang membangunkannya. Darto dan Pak Ustadz masuk ke lapak Lilis dulu. Di situ mereka nemu boneka bayi dari tanah liat, matanya dicungkil. Lalu ke lapak Bu Wiji, di sana ada kendi baru lebih besar dari sebelumnya. Tapi kali ini, kendi itu nggak kosong. Isinya cairan merah pekat, dan di dalamnya mengambang lidah manusia. Tiba-tiba, suara perempuan tertawa pecah dari arah atap. Darto mendongak. Di sana, sosok perempuan tanpa kaki bergelantungan, rambutnya menjuntai, matanya putih polos. "Kalian terlalu jauh," katanya dengan suara dua nada. Kayak orang yang disuarakan dari balik sumur. Pak Ustadz langsung baca ayat. Tapi tubuhnya terpental ke belakang, kepalanya berdarah kena kayu. Darto panik, tapi dia tetap baca doa sambil muterin garam ke seluruh sudut lapak. Sosok itu melayang turun. Udara jadi dingin banget, napas pun keluar asap. Darto baca doa makin keras sampai tiba-tiba dia merasa seperti dihisap masuk ke dalam kendi. Gelap. Di dalam kegelapan itu, Darto lihat kilasan wajah-wajah yang pernah mati. Pak Karso, Mbok Sri, bahkan wajah anak-anak kecil yang dia nggak kenal. Semuanya menangis, semuanya seperti minta tolong. Ini bukan pasar biasa, suara berat bergema di dalam pikirannya. Ini tempat perjanjian lama, kau datang terlambat. Saat Darto buka mata, dia sudah berada di tengah pasar. Semua los tertutup, tapi satu los terbuka lebar, los milik Bu Wiji. Di dalamnya, Bu Wiji duduk bersila. Wajahnya bukan lagi wajah manusia. Kulitnya mengelupas, matanya hitam tanpa bola, dan di belakangnya berdiri sosok tinggi besar bermuka hewan. "Kau pikir ini soal uang?" kata Bu Wiji, suaranya berat. "Ini soal siapa yang berani melawan arus. Aku dikorbankan dulu, dan kini aku yang menagih." Darto ingin lari, tapi kakinya seperti ditahan. Bu Wiji menjentikan jari. Tiba-tiba, tubuh Lilis jatuh dari langit-langit los, tergantung dengan tali. Darah menetes dari ujung jarinya. "Kau satu-satunya yang belum aku sentuh, Darto," kata Bu Wiji pelan. "Karena kau terlalu netral. Tapi netral itu pengkhianatan paling busuk." Cermin di saku Darto hancur seketika. Garam di tangannya berubah jadi abu. Dan di tengah-tengah itu semua, suara gamelan makin keras, sampai terdengar seperti jeritan ratusan mulut yang terbakar. Teror sudah mencapai puncaknya. Dan Darto tahu hanya ada dua pilihan. Mati malam itu, atau masuk lebih dalam ke dunia yang tidak manusiawi. Pagi setelah malam teror itu, pasar Wek digaris polisi. Tapi anehnya, nggak ada yang mau bicara. Warga bungkam. Mereka cuman bilang, angin malam tadi bawa kutukan. Darto duduk di depan los yang gosong bekas kebakaran kecil. Pak Ustadz masih dirawat, pingsan sejak kepalanya terbentur. Sementara itu, Lilis hilang. Polisi cuma nemu bekas tali dan bercak darah di langit-langit los Bu Wiji. Bu Wiji sendiri menghilang. Rumahnya kosong, semua barangnya utuh, tapi bekas tanah kuburan memenuhi lantainya. Seolah-olah dia pergi lewat jalan yang bukan untuk manusia. Darto nggak tinggal diam. Dia pergi ke rumah Ki Sastro, dukun tua yang dulu sering jadi musuh bebuyutan Pak Ustadz. "Aku tahu siapa yang kamu lawan," kata Ki Sastro sambil menatap langit. "Perempuan itu sudah lama jadi penjaga gerbang." "Gerbang apa, Ki?" "Gerbang yang menghubungkan dunia kita dan dunia arwah yang dibayar dengan darah. Dulu dia dikorbankan.
Sekarang dia jadi tuan rumah. Darto minta bantuan. Ki Sastro setuju, tapi dengan syarat, jangan bawa rasa takut. Kalau kau ragu sedikit saja, jiwamu bakal digigit duluan. Malamnya, mereka kembali ke pasar. Ki Sastro bawa kendi kuno, sebotol minyak kelapa, dan seekor ayam cemani. Mereka masuk lewat pintu belakang, langsung menuju los Bu Wiji. Bau anyir masih terasa, padahal lantainya bersih. Ki Sastro mulai ritual. Ayam disembelih, darahnya diteteskan ke tanah. Kita pancing dia keluar, tapi kau yang harus mengikatnya dengan kata-kata. Darto berdiri di tengah los, matanya menatap kosong. Bu Wiji, kalau kau masih punya rasa manusia, lihat aku sekarang. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku nggak akan biarkan pasar ini jadi kandang setan. Tiba-tiba, suhu turun drastis. Lantai retak, dan dari celahnya keluar kabut hitam. Sosok Bu Wiji muncul, tapi tubuhnya membesar, matanya merah menyala, dan suaranya bergetar seperti gempa. Kau tantang aku, Darto? Aku tuntut kau pergi. Ini tanah kami, bukan milik makhluk buangan. Bu Wiji mengaum, tubuhnya mulai terurai jadi abu hitam. Tapi dari balik punggungnya muncul sosok lain, lebih tinggi, bertanduk, dan membawa cambuk api. Ki Sastro langsung lempar kendi ke tanah, pecahannya meledak. Sosok bertanduk itu meraung, tapi nggak hilang. Dia malah menyerang balik, cambuknya mengenai dada Darto. Tubuh Darto terpental, darah mengucur dari bibirnya. Tapi Darto bangkit. Dia ambil garam yang tersisa di kantongnya, lalu lemparkan ke arah makhluk itu sambil baca doa yang dia hafal dari Pak Ustadz. Makhluk itu memekik. Tubuhnya mulai terbakar. Bu Wiji melolong, menjerit seperti 1000 perempuan sekaligus. Ki Sastro menyuruh Darto mengucapkan satu kalimat pamungkas. Dengan nama yang menciptakan langit dan bumi, kami usir kalian dari tanah ini. Suara ledakan keras terdengar, semua cahaya padam. Pasar Wage jadi gelap total selama 1 menit. Lalu tiba-tiba, semuanya terang kembali. Tapi los Bu Wiji sudah hilang. Hanya tanah kosong dengan rumput gosong. Ki Sastro terdiam. Satu sudah selesai, tapi jejaknya masih bisa tumbuh kalau kita lengah. Darto hanya mengangguk. Dadanya nyeri, tapi hatinya mantap. Malam itu dia tahu ini bukan akhir, tapi mereka baru saja menang 1 babak. Pagi harinya langit cerah seperti tidak terjadi apa-apa. Burung-burung masih berkicau dan beberapa pedagang mulai datang, walau jumlahnya tidak sebanyak biasanya. Darto duduk di depan los kosong milik Bu Wiji. Los itu sekarang tinggal puing. Atapnya runtuh, meja dagangannya hangus, dan kendi besar itu sudah pecah. Tersisa serpihan menghitam yang dikerubungi lalat. Pak Ustadz Soleh terbaring di pos jaga pasar. Kepala dibebat kain, tapi masih sadar. Walau lemas, dia senyum kecil saat lihat Darto datang. Sudah selesai, ya? Tanya Pak Ustadz pelan. Darto mengangguk. Aku rasa, iya. Tidak ada suara gamelan malam itu. Tidak ada sosok perempuan bergelantungan atau darah mengalir dari langit-langit. Pasar kembali sunyi, tapi tenangnya terasa aneh. Seperti mayat yang tersenyum. Polisi datang siangnya. Mereka temukan tubuh Lilis tergantung, tapi dinyatakan bunuh diri karena cemburu. Tak ada yang bisa membuktikan hal mistis. Warga mengangguk saja, walau bisik-bisik masih terdengar di pojokan warung kopi. Bu Wiji hilang. Secara resmi dinyatakan kabur, tapi Darto tahu Bu Wiji sudah nggak ada di dunia ini. Atau setidaknya bukan di dunia yang sama lagi. Pasar dibersihkan, los-los yang kosong ditutup. Satu persatu pedagang baru mulai mengisi. Orang-orang dari luar kota yang nggak tahu sejarah berdarah tempat itu. Darto tetap jadi penjaga malam. Tapi dia sekarang pasang cermin besar di tiap sudut pasar dan selalu tabur garam setiap habis maghrib. Gak ada yang dia percaya lagi, bahkan bayangannya sendiri.
Beberapa kali dia dengar suara gamelan dari kejauhan, tapi selalu berhenti sebelum azan subuh. Pak Ustadz mulai mengadakan pengajian rutin. Dia percaya tempat itu bisa disucikan kembali. Tapi kadang dia menatap ke arah los kosong Bu Wiji dan terdiam lama, seolah tahu sesuatu belum benar-benar selesai. Suatu malam, Darto melihat anak kecil main di tengah pasar. Padahal sudah lewat jam 9 malam. Dia kejar, tapi anak itu hilang di balik los lama. Di situ, Darto nemu boneka tanah liat baru. Masih basah, matanya belum dicungkil. Ini siapa yang taruh? Bisiknya sambil merinding. Dia simpan boneka itu di dalam loker. Tapi besoknya, boneka itu menghilang. Dan di cermin pos jaga, ada bekas tangan kecil, seperti anak-anak yang habis main lumpur. Namun, hidup terus berjalan. Pasar mulai ramai lagi, bahkan ada rencana renovasi jadi pasar modern. Orang-orang senang, apalagi dengan kios baru yang lebih bersih dan ber-AC. Darto hanya mengangguk saat ditanya, "Kamu nggak takut kejadian aneh terulang? Kalau semuanya sudah berakhir, kenapa harus takut?" Jawabnya pelan. Malam itu, Darto kembali duduk di pos. Dia buka termos kopinya, seduh air panas, dan nyalakan radio kecil. Suara dangdut pelan-pelan terdengar. Tapi saat dia mengangkat cangkir, dia lihat bayangannya di cermin. Bukan bayangan biasa. Bayangan itu tersenyum lebar, terlalu lebar, dan matanya tidak ada bola mata. Darto refleks lempar cermin itu. Pecah, radio mati. Dari kejauhan suara gamelan pelan terdengar lagi. Bukan dari speaker, tapi dari dalam tanah. Darto berdiri, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Dia sadar, ini bukan akhir cerita. Ini cuma jeda sebelum semuanya mulai lagi dengan wajah yang berbeda dan korban yang baru. Pasar ini belum selesai menagih tumbal. 1 minggu setelah tragedi berdarah di Pasar Wage, suasana berubah drastis. Lapak-lapak yang dulu ramai kini ditutup kain hitam. Spanduk bertuliskan doa bersama dan pembersihan gaib terbentang di gerbang masuk. Darto kini tinggal di rumah Pak Ustadz, dirawat karena trauma berat. Dia jarang bicara. Setiap malam, tubuhnya menggigil seperti orang demam. Namun anehnya, hasil medisnya selalu normal. "Kau diselamatkan, Dar, tapi jiwamu masih setengah di sana," kata Pak Ustadz sambil mengompres kepala Darto. Sementara itu, los Bu Wiji dibongkar total. Di bawah lantainya ditemukan tumpukan tulang belulang, keris karatan, dan 1 kotak besi berisi rambut manusia. Semuanya dikubur dalam ritual tertutup oleh 5 ustadz dan 2 dukun sepuh. Warga merasa lega. Tak ada suara gamelan, tak ada bau kembang, tak ada lagi jeritan tengah malam. Tapi semua itu cuma berlangsung 2 hari. Hari ketiga, pedagang baru mulai buka. Seseorang membangun los sederhana di sudut pasar yang dulu paling dingin dan jarang dilalui orang. Los itu menjual kue basah. Namanya kue basah manis Lilis. Penjualnya seorang wanita muda dengan wajah pucat dan senyum tipis. Darto yang lewat berhenti sejenak. "Lilis?" gumamnya lirih. Wanita itu menoleh. Matanya kosong, tapi senyumnya persis Lilis dulu. "Mau coba? Gratis buat Mas Darto." Darto gemetar. Dia mundur perlahan dan lari ke rumah Pak Ustadz. Saat dia cerita, Pak Ustadz langsung ambil kitab dan bersiap ke pasar. Tapi saat sampai di sana, lapak itu sudah kosong. Tak ada jejak makanan, tak ada wanita, bahkan lantainya bersih seperti belum pernah dipakai. "Mungkin kau masih halusinasi, Dar," kata Pak Ustadz mencoba menenangkan. Tapi malam harinya, Darto mimpi buruk lagi. Dalam mimpinya, dia berdiri di tengah pasar, semua los terbakar. Dari dalam api muncul Bu Wiji dan Lilis saling berpegangan tangan.
"Terima kasih sudah membebaskan kami," kata Bu Wiji. "Sekarang giliranmu jaga pintu," sambung Lilis. Darto terbangun, keringatnya dingin. Tapi yang membuat dia benar-benar panik, tangannya menggenggam seikat bunga kantil basah. Hari-hari berikutnya, pasar kembali ramai. Tapi ada yang aneh. Semua pedagang baru adalah wajah-wajah asing. Tidak ada satupun warga lama yang berani buka lagi. Dan mereka semua selalu berjualan sampai tengah malam, tanpa lelah, tanpa suara. Mata mereka kosong, senyum mereka tipis seperti Lilis. Pak Ustadz mencoba lagi mengadakan doa bersama. Tapi malam itu dia ditemukan meninggal di kamar, mukanya hangus seperti disetrika. Orang-orang mulai mengungsi. Pasar WG ditinggalkan, tapi Darto tetap tinggal. Dia tak bisa pergi. Karena malam itu, pintu kamarnya terkunci sendiri. Dari cermin kecil di dinding, Darto melihat wajahnya berubah. Matanya makin hitam, kulitnya pucat, dan di bahunya tumbuh garis merah seperti cabang akar. "Kau sudah jadi penjaga baru, Dar," suara Bu Wiji terdengar dari balik cermin. Dan di luar rumah, suara gamelan kembali berbunyi. Perlahan. Lalu kencang. Pasar Wiji tidak pernah mati. Dia hanya menunggu penjaga baru. Dan kini, pasar itu milik Darto sepenuhnya.